Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bisa berkumpul kembali di dalam pengajian tajwid yang mana sekarang sudah sampai ke pertemuan yang kelima. Insyaallah di pertemuan kelima ini kita akan menjelaskan tentang iqlab. Jadi yang ketiga dari hukum nun mati dan tanwin, dari aturan baca nun mati atau tanwin dan tanwin, itu yang ketiganya adalah iqlab. Mari kita baca perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang berbentuk syair, ya, nazam, yaitu yang sudah saya tuliskan di whiteboard. Wassalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Wassalisu, dan yang ketiga dari hukum nun mati dan tanwin, yang ketiga dari aturan baca nun mati dan tanwin, al iqlabu adalah iqlab, yaitu nun mati ketika indal ba'i, ketika menghadapi ba. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi ba, maka itu aturannya iqlab. Iqlab itu apa? Di sini di bait sudah dijelaskan, sudah disinggung-singgung di baitnya. Al iqlabu itu artinya menukarkan. Menukarkan apa? Ini kan lagi menjelaskan nun mati atau tanwin, berarti menukarkan suara nun mati atau menukarkan suara tanwin, miman terhadap mim, bi gunnatin, dengan disertai gunnah atau dengung. Selain dengung, ma'al ikhfa'i, disertai juga dengan samar-samar, tidak jelas. Jadi pertama ditukarkan suara nun mati atau tanwinnya miman terhadap mim, kemudian disertai gunnah dan samar, tidak jelas. Jadi masalah iqlab itu sudah saya tulis juga tentang definisi iqlab. Yang pertama, menurut bahasa, iqlab menurut bahasa adalah syai'i an wajhihi, artinya memindahkan sesuatu dari wajah aslinya. Itu iqlab namanya, memindahkan sesuatu dari wajah asli. Iqlab menukarkan, berarti itu menurut bahasa. Menurut istilah, yang dimaksud iqlab itu adalah ja'alu harfin makana harfin akhar ma'al ikhfa'i, menjadikan huruf pada tempat huruf yang lain disertai dengan samar. Itu namanya iqlab. Sekali lagi, definisi iqlab menurut tajwid, menurut kitab Tuhfatul Atfal, yaitu karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, yaitu menjadikan huruf iqlab itu, huruf itu dijadikan di tempat yang lain, menjadikan satu huruf pada tempat huruf yang lain disertai dengan samar. Contoh misalnya,
Contoh nun mati menghadapi ba ini. Ini nun mati, ini ba. Nah, berarti nun mati menghadapi ba. Nun mati menghadapi ba. Tas yang ditukarkan itu apa? Suara nun mati. An. Tah yang ditukarkan itu an. Suara nun mati ditukarkan kemana? Itu di bait miman terhadap mim, berarti am. Ya, tukarkan ke mim suaranya jadi ambihum. Kemudian disertai dengan gunnah dengung, berarti tahan dulu ambihum. Itu yang pertama. Yang kedua disertai dengan samar, berarti angkat sedikit bibirnya jadi ambihum. Seperti itu iklab itu namanya. Jadi iklab itu menukarkan suara nun mati atau tanwin kepada mim disertai gunnah dan samar. Seperti tadi ditukarkan ke mim dulu misalnya ambihum, kemudian samarkan. Karena kalau dibaca ambihum berarti belum samar, masih jelas kedengaran mim. Jadi ditukarkan kepada huruf mim tapi samar. Berarti angkat sedikit bibirnya supaya samar. Jadi ambihum, seperti itu. Itu nun mati menghadapi ba. Kemudian tanwin, contoh tanwin menghadapi ba seperti samiun basirun. Ini tanwin. Ini di sini ada tanwin dah. Ada tanwin dhammah. Ini huruf ba. Berarti tanwin menghadapi ba. Tanwin menghadapi ba. Kalau tanwin suaranya gimana? Tanwin itu suaranya nun mati juga. Samiun, ya kan? Jadi tanwin itu nun mati juga ini di sini. Samiun sama dengan samiun. Samiun. Tuh, jadi tanwin itu suara nun mati. Makanya di ilmu nahwu dijelaskan yang definisi tanwin itu adalah nunun sakinatun, ya, nunun sakinatun. Ini di ilmu nahwu ya. Nunun sakinatun tulhaku nunun sakinatun tulhaku akhirul ismi lafdzon la khoton. Ini sekalian jalan aja nih ya. Lafdzon la khoton nunun sakinatun tulhaku akhirul ismi lafdzon la khoton. Ini definisi tanwin. Tanwin itu mau tanwin apa saja. Tanwin ya. Definisi tanwin itu adalah nunun sakinatun tulhaku akhirul ismi lafdzon la khoton. Nunun sakinatun nun yang sukun, tulhaku yang didapati itu nun sakinah, nun yang sukun, akhirul ismi di akhir kalimat isim, lafdon di dalam ucapannya doang, lakhoton tidak ada di dalam tulisan. Jadi nun yang ditemui di dalam ucapan seperti ini sami'un, tulisannya apa? Dhammah 2 tapi kedengarannya nun mati. Sami'un, kedengarannya ini nun mati. Sami'un, itu namanya tanwin. Suara nun mati itu ditukarkan ke mim. Ditukarkan suara nun mati ke mim. Jadi sami'um. Sami'un jadi sami'um. Kemudian ma'al ikhfa'i, bigunnatin ma'al ikhfa'i, disertai gunnah dan ikhfa. Berarti sami'um basir. Sami'um basir. Kalau sami'um jelas mimnya. Samarkan mimnya. Jadi sami'um basir, samar dan dengung. Mungkin di pertemuan kelima silahkan
dihafal, diulang-ulang, tidak perlu diulangi lagi ucapan ini supaya singkat. Kita akhiri saja di pengajian tajwid yang pertemuan kelima ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.